Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah analisa sistem, di mana menyangkut identifikasi data dan informasi, kemudian dilanjutkan dengan flow of document. Pada identifikasi data dan informasi, ada entitas, yakni merupakan objek dalam sebuah subsistem. Dalam proses analisa sistem perlu ditentukan sumber data dan tujuan informasi. Sebagai contoh, dalam sebuah sistem perpustakaan terdapat subsistem pendaftaran anggota, peminjaman buku, dan pengembalian buku. Setiap subsistem tersebut perlu kita jabarkan data dan informasinya sebelum kita susun flow of document. Subsistem pendaftaran anggota. Yang pertama, data yang diperlukan atau input. Ada data KTM ya, KTM. Entitas sumbernya anggota, kemudian data anggota, entitas sumbernya anggota. Kemudian yang kedua, prosesnya. Proses itu aktivitas dalam subsistem pendaftaran anggota. Ya, ini ada input data anggota dan cetak kartu anggota dan laporan. Informasi yang dihasilkan, yang pertama ada kartu anggota, itu entitas tujuannya adalah anggota. Kemudian ada laporan anggota, entitas tujuannya kepala perpustakaan dan pustakawan. Pada subsistem peminjaman, data yang diperlukan yaitu yang pertama kartu anggota, entitas sumbernya itu anggota, terus data buku, entitas sumbernya pustakawan, data pinjam, entitas sumbernya pustakawan. Kemudian prosesnya adalah pendataan pinjam dan cetak laporan. Informasi yang diperlukan, yang pertama ada laporan peminjaman keseluruhan. Entitas tujuannya adalah kepala perpustakaan dan pustakawan. Laporan peminjaman per buku, entitas tujuannya adalah kepala perpustakaan dan pustakawan. Laporan stok buku, entitas tujuannya adalah kepala perpustakaan dan pustakawan. Satu lagi, subsistem pengembalian. Data yang diperlukan ada kartu anggota, entitas sumbernya anggota, data buku, entitas sumbernya pustakawan, data pengembalian, entitas sumbernya pustakawan. Kemudian ada proses, ya, proses di sini pada pengembalian ada proses pendataan pengembalian dan proses cetak laporan. Informasi yang diperlukan atau informasi yang dihasilkan yaitu yang pertama, laporan pengembalian keseluruhan, entitas tujuannya kepala perpustakaan dan pustakawan. Laporan pengembalian per tanggal, entitas tujuannya kepala perpustakaan dan pustakawan. Laporan stok buku, entitas tujuannya kepala perpustakaan dan pustakawan. Oke, itu tadi subsistem-subsistem yang ada dalam perpustakaan, yakni pendaftaran anggota, peminjaman, dan pengembalian. Kita lanjutkan ke flow of document. Flow of document merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan sistem lama pada tahap analisis. Simbol-simbol yang digunakan seperti ini, ada simbol garis, ya ini untuk menghubungkan simbol satu dengan yang lain. Kemudian dokumen menyatakan inputan atau keluaran berupa dokumen. Simbolnya seperti ini, simbol dokumen. Kemudian ada lingkaran, ini konektor ya, untuk menyambungkan antar proses. Selanjutnya ada simbol seperti ini proses. Gunanya untuk menggambarkan proses sistem ya. Berarti proses seperti yang tadi pada pendaftaran anggota yaitu input data anggota, cetak kartu anggota dan laporan, itu digambarkan dengan simbol proses. Kemudian ada
Simbol arsip seperti ini itu untuk arsip sebuah atau beberapa dokumen. Untuk lebih jelasnya kita coba ke flow of dokumen pendaftaran anggota, namun sebelumnya sudah kita sediakan narasi sistem pendaftaran anggota. Ya. Jadi narasinya itu entitas anggota menyerahkan KTM dan data anggota ke entitas pustakawan. Kemudian entitas pustakawan kemudian menginput data anggota. Setelah itu KTM diserahkan ke anggota untuk diarsip, sedangkan data anggota diarsip oleh entitas pustakawan untuk membuat laporan anggota rangkap 2 dan kartu anggota. Data anggota diarsip oleh entitas pustakawan, sedangkan kartu anggota diserahkan ke entitas anggota untuk diarsip. Kemudian ini ada apa ini? Lembar kedua dari apa nih? Ini ya, maksudnya laporan anggota ya, laporan anggota lembar. Ini saya posisikan di sini. Jadi untuk apa namanya? Selanjutnya ya, data anggota. Jadi data anggota ini tambahan sedikit. Data anggota digunakan untuk membuat laporan anggota ya, seperti ini. Data anggota digunakan untuk membuat laporan anggota dan kartu anggota ya, tambahan di sini, dan kartu anggota. Kemudian ya, tambahannya kartu anggota diserahkan ke anggota, kemudian laporan anggota lembar kedua diarsip oleh pustakawan, dan laporan anggota lembar pertama diserahkan ke kepala perpustakaan ya. Jadi seperti ini ya, ini narasinya sudah saya sempurnakan, tadi ada perbaikan sedikit. Oke, narasinya seperti ini. Kemudian kita bandingkan, kita lihat antara narasi dan flow of dokumennya. Ini pendaftaran tadi. Ini ya. Oke, biar jelas nanti. Nah. Oke, jadi ini saya besarkan sedikit ya. Jadi yang pertama itu tadi ada narasi sistem pendaftaran anggota. Entitas anggota menyerahkan ya, ini entitas anggota menyerahkan KTM dan data anggota. Dua dokumen ini diserahkan ke pustakawan. Kita pakai konektor A ya. Serahkan ke pustakawan, ke A seperti ini. KTM dan data anggota. Kemudian oleh pustakawan digunakan untuk input data anggota. Nah, ini prosesnya, input data anggota. Setelah itu KTM diserahkan ke anggota ya. Setelah proses ini, input data anggota, KTM dikembalikan ke anggota pakai konektor B. Nah, ini ya. Untuk dia apa? Ini untuk diarsip, disimpan entitas anggota.
Selanjutnya, data anggota digunakan entitas anggota, ya, data anggota gunakan oleh entitas pustakawan maksud saya ya, untuk membuat laporan anggota rangkap 2 dan kartu anggota. Jadi ini data anggota digunakan untuk mencetak laporan anggota dan kartu anggota. Kemudian data anggota diarsip oleh pustakawan. Nah, ini data anggota diarsip oleh pustakawan. Sedangkan kartu anggota diserahkan ke entitas anggota untuk diarsip. Nah, tinggal laporan ya, untuk yang laporan. Ini saya sempurnakan. Laporan anggota lembar kedua. Ini berarti 4. Laporan anggota lembar kedua diarsip ya oleh pustakawan, dan laporan anggota lembar pertama diserahkan ini kepala perpustakaan. Ya, ini D ya, konektornya D. Nah, seperti ini. Ini sudah urut, bisa disesuaikan di narasinya ya. Ini sudah sesuai dengan narasinya. Baik, yang kedua ada flow of ini tadi flow dokumen. Yang kedua ada narasi sistem peminjaman ya. Oke, seperti ini. Peminjaman. Ini entitas anggota menyerahkan kartu anggota dan data buku. Nah, ini entitas anggota menyerahkan kartu anggota dan data buku. Kartu anggota dan data buku ke A. A-nya itu adalah pustakawan. Kemudian ya diserahkan ke pustakawan untuk apa? Untuk menginput data peminjaman. Ya, yang melakukan input data peminjaman itu pustakawan. Selanjutnya, setelah diinput, kartu anggota diserahkan ke entitas anggota. Nah, kartu anggota diserahkan ke entitas dengan konektor B. Untuk kemudian diarsip. Yang arsip adalah anggota lagi ya. Dan data buku diarsip oleh entitas pustakawan. Nah, data buku diarsip entitas pustakawan. Nah, data pinjam ini adalah hasil dari inputan data peminjaman, menghasilkan data pinjam. Data pinjam ini digunakan untuk mencetak laporan stok buku ya. Kemudian laporan pinjaman keseluruhan, kemudian laporan pinjaman per buku. Nah, data pinjam ini diarsip oleh pustakawan. Ketiga laporan ini, laporan stok buku, pinjaman keseluruhan, laporan pinjaman per buku, diserahkan ke kepala perpustakaan ya dengan konektor C, untuk kemudian diarsip oleh kepala perpustakaan. Nah, seperti itu. Itu tadi narasi sistem peminjaman buku. Oke, biar lebih jelas saya tambahkan lagi tentang flow of dokumen pengembalian buku ya. Nah, ini. Yang pertama, entitas anggota menyerahkan kartu anggota dan data buku. Kartu anggota, data buku ke pustakawan dengan menggunakan ini ya, konektor A ke sini ya. Selanjutnya, entitas pustakawan melanjutkan entitas pustakawan selanjutnya menginput data pengembalian. Nah, data pengembalian itu berdasarkan data buku yang dipinjam anggota tadi dan kartu anggota ya. Setelah diinput, ini proses input, kartu anggota diserahkan ke entitas anggota. Kartu anggota ini diserahkan ke entitas anggota ya dengan konektor B. Oke. Kemudian data buku diarsip oleh pustakawan. Nah, ini data buku ya diarsip oleh pustakawan di area pustakawan ya berarti ya di sini. Kemudian laporan pengembalian ya. Jadi setelah input data pengembalian ini kan dihasilkan tambahan dokumen ya, data pengembalian. Ini kemudian digunakan untuk
mencetak laporan stok buku. Nah, kemudian laporan pengembalian keseluruhan ini ya. Kemudian laporan pengembalian per tanggal. Nah, data pengembalian diarsip oleh siapa? Oleh pustakawan ya. Jadi berada di lingkungan pustakawan. Kemudian laporan stok buku, pengembalian keseluruhan, dan laporan pengembalian per tanggal diserahkan ke kepala perpustakaan untuk disimpan, diarsip. Ya, kira-kira untuk flow of document itu mudah-mudahan tidak sulit untuk dipahami. Tinggal melihat narasinya seperti apa. Tadi tahapannya ada identifikasi dulu, kemudian dinarasikan, baru susunan flow of document. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan di subscribe dan like. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.